Ya kan ya sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan kita, channel Anak Tani. Pada kesempatan kali ini, sore hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, kita berkunjung di lahan CMK Tenartavi, milik petani muda dari Desa Darmojayan. Nah, kondisi CMK-nya seperti ini. Nah, seperti apa nanti perawatan dan tips-tipsnya nanti akan kita wawancara langsung dengan pemiliknya. Oke, langsung saja ya. Kita ini bersama beliaunya. Oke lor, Oke, ini lor, ada lor. Wijitani dari Tenartavi, cabai keriting dari Wijitani. Nah, oke, sebelumnya bisa perkenalan Mas Adi. Oke, perkenalkan nama saya Adi dari Darmojayan. Petani pinggiran lor. Iya lor. Tani muda lur. Ya masih bujang ini bujang kaya ya, ini petani cabai. Kayak orang lor. Nah, untuk jenisnya ini CMK Tenartavi, varietasnya. Populasi ada berapa ribu ini Mas Adi? Untuk Tenartavi ini lahan teman seket, tak isi tenar kurang lebih 1900, sama kekurangannya ada benih super baja, nanti bisa lihat perbandingannya lor. Oh, jadi dalam satu lahan ini ada kurang lebih 2400, yang 1900 adalah Tenartavi, yang sisanya adalah CMK Super Baja F2 ya, celetetan ya, celetetan lor. Seri yang murah. Betul. Nah, untuk usia CMK ini berapa Mas Adi? Berapa hari kira-kira? Ini kalau nggak salah tanggal 8 besok 3 bulan pokoknya. Tanggal 8 Juni 3 bulan. 3 bulan. Berarti 90 hari. Ini 83 hari, Ini sekitar 83 hari. 83 hari. Ini sudah ada yang merah-merah. Ini sudah petik atau belum? Sudah petik 4 kali lor. Sudah petik 4 kali. Petik terakhir dapat berapa? Dapat alhamdulillah 50 kilo. Petik terakhir sudah menghasilkan 50 kilo. Iya. Jarak 2 hari petiknya lor. Selisih 2 hari. Berarti 1 minggu bisa 2 kali. 2 kali ya? Iya. Oke. Untuk pupuk dasar pakai apa ini kemarin Mas? Untuk dasar kemarin ada, untuk komposnya sisa ya, sisa tanaman sebelumnya ada itu bekas kompos kohe kambing. Terus untuk yang masuk dalam bedengan atau gulutan, Pertipos 1 sak, Poska 1 sak, terus NPK MDS dari subsidi kelompok tani 1 sak. Sama sebelum tutup mulsa saya kasih kalsium bangunan Omnicrep yang 6. Berapa? 1 sak juga. 1 sak. Jadi sebelum CMK ini sebelumnya juga CMK? Ya. Untuk lahan sebelumnya adalah lahan full jamur lor, kena banjir terus ada jamurnya. Terus ngenas. Kalau yang ini ada ngenes atau layu? Untuk Tenartavi menurut saya ketahanan layu fusarium atau layunya sangat kuat lor. Sejauh ini cuma ada 1. Dari 1900 ya. Layunya baru 1. Sampai panen itu cuma 1. Moga-moga enggak nambah. Kalau yang varietas sebelumnya itu karena cuaca juga lor, yang cuaca ekstrim ya. Ekstrim, dapat kiriman banjir gitu loh. Ya. Untuk pupuk dasar, kalau untuk kocor untuk yang sudah masuk ya. Tapi ini karena semua yang saya pakai ada yang sisa-sisa pupuk tahun kemarin. Sudah ada KNO merah dari Pak Tani, habis 1, Ultradap habis 2, ada Pak Tani, NPK 16 Pak Tani kurang lebih yang udah masuk 14 atau 15 kilo.
udah masuk dalam kocor. Terus Posca kurang lebih sudah habis 20 kilo lebih sama profesionalnya kurang lebih juga 20 kiloan. Terus untuk sampai saat ini Itu di mix atau bergantian? kalau untuk masa vegetatif KNO sama Ultradap, masuk masa generatif buan NPK sama sama satu ada MKP cuma habis satu. Terus buah sudah mulai ada, saya kasih profesional. MKP dikocorkan ya? Ya kalau saya dikocorkan lur, soalnya MKP dikocorkan lur. sisa lur jangan sisa paling kurang lebih cuma 800 gram. Kocor itu selang selisih berapa hari? Saya Berapa hari sekali? seminggu lah, Kamis ke Kamis gitu lur. Jadi 1 minggu sekali ini Ya, rutin. dikocor. Nah Rutin, ini lur. ada apa namanya lubang pupuk susulan ya? Ya ada. Kocornya berarti di lubang yang ini ya? Ya kalau sudah masuk masa Lubang generatif ke ini lur. Kalau untuk yang masih kecil vegetatif pertumbuhan di lubang tanam. Bertahap lur ini ngocornya, dari mulai sekilo 1 kempu sampai terus saat ini 4 kilo lur 1 kempu. 4 kilo dalam 1 tangki berapa liter itu? 20 literan. 20 liter. Tapi cuma habis 2 kempu setengah lur. Jadi dalam 2400 batang itu menghabiskan 40 liter. 50 literan. 50 liter ya. Dalam sekali pengocoran. Untuk terakhir sekali pengocoran 10 kilo lur mix itu. 10 kilo mix Udah mix NPK, NPK. Terus yang terakhir saya masukkan KCL flag dari Pak Tani. Itu masuk sekilo per kempunya KCL-nya. Kilo. Oke, itu untuk bawah, pupuk untuk dasar, bawah. kemudian pupuk susulan. Sama lor, saya kasih juga itu apa? Karate boron. Habis 10 kiloan karate boron. Kocor juga ya? Ya, kocor kadang saya mix sama, saya tambahin asam humat lor, kalsiumnya. Asam humat. Oke, itu untuk pupuk dasar dan pupuk susulan. Ya lor. Jadi bermacam-macam ya, mulai dari KNO merah, Posca, NPK, Ultradap, profesional, Ultradap, terus asam humat, ya asam humat, boron, kalsium habis kalha lor, pakai kalha habis 2. kalha lur. Ya, kalsium asam humat itu pas masih kecil lor. Habis 2 bungkus. Ya. Paling umur 15 sama 45 kalau nggak salah. 2 kali saja ya. Ya. 2 kali pengecoran. Tapi kalau untuk kalha langsung di pangkalnya lor. Oh, langsung di. Ya, langsung di pangkal sini lor. Nah, di lubang tanam. Oke, untuk selanjutnya untuk penyepraian atau pengobatan atau nutrisi lewat atas mungkin ada mas? Kalau nutrisi saya pakai pupuk MS lor, itu sejenis nutrisi kayak gandasi lah. Terus untuk insek ya saya pakai Abasel. Insektisida untuk trip, pengendalian trip dan kutu-kutuan ya? Ya Abasel sama banyak lor yang sudah masuk saya sebutkan ya, tapi itu bukan saya beli loh, yang dari tahun kemarin sisa-sisa gitu loh. Ya, pupuk sisa. Jadi petani hemat lor. Ya, lor, tidak perlu sisa dipakai dulu lor. Kalau ada sisa bisa dipakai kembali. Ya. Yang penting enggak kadaluarsa. Untuk insek saya sebutkan ya lor. Insek untuk trip Abasel. Untuk apa ini penguatnya ada Imidastar, bahan aktifnya imidacloprid tapi cair. Jenis base feeder tapi cair. Terus Desanto dari Mia. Untuk juga kutu lah, jenis kutu. Terus ada Nomit untuk tungau, saya pakai Nomit lor, yang untuk tungau. Nomit. Bahan aktif Piridapen. Terus untuk lalat buah saya pakai Arcodian lor, tapi kalau kebanyakan jadi gini lor. Nah, ini kalau efek overdosis, dari triazopos ya, kalau overdosis busuk-busuk seperti ini. Baiknya kalau lalat buah udah reda berhenti saja. Kalau nggak ada lalat buahnya nggak usah dispray, pakai bahan triazopos. Terus untuk hantaman yang dasarnya kalau hama itu bandel saya pakai Vayego. Terus kalau ada ulat juga Vayego sama Elazaro mix Castora dari Mia. Oke, itu untuk hasil maksimal semprot malam lor, Elazaronya. Elazaro mix Castora semprot malam untuk mengatasi ulat, jenis ulat bumi dan sebagainya. Ulatan.
Kayak untuk Fungi, apa fungi. ya? Fungisida. Untuk fungisida yang saya pakai ada Hexasar, Carbendazim sama Hexaconazole lah kalau nggak salah. Sasar. Hexasar itu murah lor, itu 100.000 1 liter. 100.000 1 liter. Ya itu SC lor, putih susu. Terus ada Amistar, Amistar, ada Meripon, Antrakol, Orondis, sama Polycom, sama Bion juga udah masuk 1 atau 2 kali ya lo untuk Bion pencegahan patek itu. mencegah pada pakai Bion M. Iya, terus apa lagi ya sing masuk dek dur. Anu sama Abasal habis, yang sisa habis saya pakai base Grimek lor dari PT apalah pabrik sama base Widor. Bahan aktif Karena itu Abamectin 36. 36 Iya. IC ya. Ya. 36 IC. Oh, terus sama funginya ada Explore lor. Explore saya pakai Explore saja lor. dari DGW. Ya, Explore. Terus perekat pakai Agridek lor. Rekat Dari pakai Bayer. Agridek dari Bayer. Oh iya, sama ini pernah masuk juga Ambition 100 mili kalau nggak salah. Sama Mino. Sama minum spray ya. Ya, saya spray lor. Spray. Paling umur 45 lor. Oke. Terus apa nih mas? Apalagi lor? Insek sudah, Fungi. fungi sudah, pupuk dasar dan pupuk susulan sudah. Oh, terus? Yes. Nah kan ini tadi untuk tanaman kan ada 2 varietas. Ya. Untuk apa namanya? Perbandingan. Untuk ketahanan layunya Super Baja dan apa Tenar Tavi gimana mas? Kalau menurut saya untuk ketahanan layu masih kuat di tenar. Kuat. Baik kalau untuk buah menang di Super Baja, menang panjang dia. Kalau ini kan cuma genjah lah, lumayan genjah lah. Itu untuk buah dari Super Baja dan Tenar Tavi itu genjah. Dan masih juga Di berbunga lor, udah Tenar petik lor. Tavi ini petik 4 kali, pupus berbunga masih lor. naik, bunga masih banyak. Ayo. Iya. Tanaman pohon juga masih lumayan lah. Nah ini di atasnya ada bekas salar ini. Ya lor, ini bekas tumpang sari lor. Dulu kalau saya hobinya tumpang sari sama gambas lor. Tumpang sari gambas untuk apa namanya? Selisih tanam gambas dan Gambas cabenya berapa hari? umur 25 hari. Lombok atau cabe tanam lor ponjo. Jadi udah gambas sudah bunga itu ya. Ya, gambas mulai bunga. Itu CMK-nya mulai masuk. Terus CMK apa namanya sudah buah ini di Masuk masa generatif, hancurkan lor, bubut. CMK sudah masa generatif. Untuk apa namanya gambasnya di Kalau untuk tumpang habiskan. sari enaknya anu lor, buat kalau kita modal tipis lor, jadi nanti hasil dari petik sayur oyong atau gambas ini bisa buat modal yang bawah, kasarannya omong ngopeni lombok lor. Nah itu lor tipsnya ya kalau Kalau lahan kita cuma 1 petak, petani lahan itu. kecil, Kalau tani saya kecil, pribadi, sarannya pakai apa namanya tumpang sari, tumpang metode sari tumpang sari lor. agar ada modal untuk perawatan di Iya. CMK-nya karena CMK ini perawatannya super lumayan lah Terus bandingkan dengan tanaman yang lain. kelemahan tumpang sari gini lor sama kelebihannya. Kalau kelebihannya itu tadi bisa membantu biaya sama mencegah hama jenis kutu kan, kalau nggak ada sinar kan nggak banyak. Terus sama kelemahannya anu lor, suntane hilang lor, nggak ada apa nih jenis mas suntane. Kelemahannya nggak ada tunas. Oh, tunas air itu nggak muncul lor. Tunas air Karena nggak kurang muncul, sinar. jadi nggak perlu dirempel. Iya, sudah Nah, ini dirempel kan sama yang ini pasar. nggak ada tunasnya bukan karena dirempel, tapi karena memang alami tidak Dari tumpang muncul. sari, Lor. Nah, itu Kalau saya lor, itu untuk kelebihan dan kekurangan dari metode tumpang sari. Tumpang Terus sari. ini lor, ini yang masuk hama tikus lor, untuk solusi masih belum teratasi. Sementara saya masih membersihkan lahan aja sama ya kita kasih obat lah. Jadi Biar untuk berkurang. saat ini hama yang sedang menyerang di daerah kita Tikus itu adalah tikus. ya lor, tikus piti Tikus kecil-kecil itu lor. kecil-kecil ya. Lompat-lompat lor tuh kan. Lumayan banyak. Ini meresahkan para petani. Iya. Ini kemarin sudah diobat, sudah ada yang kena tapi juga masih Iya. ada yang menyerang. Terus apalagi lor untuk buah tadi ini sampai Super Baja, menang Super Baja lor. Kita lihat Super Baja kah? Yuk. Oke, kita keliling ya, kita bisa
cek perbandingan CMK, tenar tafi dan super baja untuk di buahnya. Ini untuk buahnya tenar, ini kita petik satu ya. Oleh atau Mas dipetik? Oh, boleh, boleh, boleh. Kalau ini lahan sebelah, ini punya tetangga. Ada akar lur. Ini akar ya. F2 juga ya. F2. Nah, ini kita masuk di super baja. Iya. Ini super baja lur. Kita Ini cari buah, kita lihat bawah aja lur langsung. Lur. buahnya. Mana ini? Mana, Gila, Lur? gila, abang lah. Ini lur. Nah, ini untuk Lebih panjang sih lur kata pun. tenar Juga tafi. sama, Lur. Bentar tak petikan. Nah, ini untuk super Ini, Lur. baja. Berbaja. Oh, lebih ramping lur. Super baja lebih ramping, Ya sama lebih genjah kalau lebih menurut saya. Lur. genjah. Kalau bobot menang mana, Mas? Buat pernah saya timbang tenar lur. Bobot lebih Lebih ke tenar. menang di tenar tafinya karena ini lumayan besar ya untuk tenar Atau tafinya. mungkin si apa namanya berbaca F2 ini lur ngaruh kayaknya. Kemungkinan karena efek F2 ini. Kan nggak ada perawatan khusus dari pabrik. Oke. Ini ya kalau kondisinya untuk Ini super baja lur. perbaja ini ada sedikit yang Ya apa namanya keriting. keriting hampir bule ini. Ya soalnya F2 lur. F2. Kayaknya ngaruh lur. Kalau kondisi CMK F2 itu tetap ada minusnya lah daripada yang langsung F1 ya nya. pertanian mending beli cepetan lur. Tapi harganya lumayan. Kita menghargai yang membuat lur. Gitu lur. Tapi kalau untuk ngirit ke F2 saja lur. Oke ya, itu dari Mas Adi. Ya, oke, lur. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ini tadi banyak sekali ya manfaat yang kita petik, mulai dari pupuk dasar, perawatan ya, semuanya dari sampai ke tumpang sari dan pemilihan benih F1 maupun F2. Untuk mungkin ada tips-tips untuk para petani sebelum Untuk kita akhiri video ini, Mas Adi. para petani muda jangan takut untuk mencoba yang baru karena kita masih muda, belum tua, oke? Tuh, masih banyak peluang, jadi silahkan, banyak peluang untuk dicoba. Karena ini di lahan di daerah Blitar Raya. Ya, Ini baru Mas Adi yang menanam tenar. CMK tenar tafi dan Nekat, Lur, alhamdulillah kerjanya, Lur. hasilnya lumayan memuaskan. Ya, bisa sampai panen sudah alhamdulillah, Lur. Oke, itu dulu ya teman-teman sahabat tani dari kita. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jika ada pertanyaan ya, Silahkan komen, Lur. silahkan komen, nanti akan kita bantu Menjawab. untuk menjawab. Oke, itu dulu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.